warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore Bu. Jadi hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai titrasi. Sebelum menjelaskan, ada yang tahu apa itu titrasi? Saya Bu. Iya, silakan. Titrasi merupakan suatu metode analisis kuantitatif didasarkan pada pengukuran volume titran yang bereaksi sempurna dengan analit tiran, merupakan zat yang digunakan untuk mentitrasi. Itu Bu yang saya tahu. Ya, terima kasih. Jadi titrasi itu merupakan suatu metode analisis kuantitatif didasarkan pada pengukuran volume titran yang bereaksi sempurna dengan analit. Titran itu merupakan zat yang digunakan untuk mentitrasi. Baik, Ibu akan menjelaskan mengenai macam-macam kurva titrasi asam basa. Jadi ini adalah contoh pada NaOH dan HCl atau bisa disebut dengan titrasi asam kuat dan basa lemak. Jadi zat pentiternya itu adalah basa lemak. Daerah perubahan pH drastis itu yang ini 4 sampai 7. pH titik ekivalennya yaitu 5 sampai 6. Sedangkan indikator yang dapat digunakan adalah metil merah. Jadi ini adalah contoh dari kurva titrasi asam basa. Titrasi asam lemah menggunakan basa lemah dan sebaliknya jika dilakukan karena yang pertama yaitu perubahan drastis pH yang terjadi sangat singkat. Yang kedua, tidak ada indikator yang cukup teliti untuk mengamati perubahan. Yang ketiga, reaksi berlangsung lambat dan tidak tuntas. Rumus dari titrasi asam basa yaitu ini adalah rumus titrasi asam basa monofalen. Sedangkan rumus titrasi asam basa polivalen itu hampir sama seperti dengan rumus asam basa monofalen. Tinggal dikalikan saja sama valensi asam dan dikalikan dengan valensi basa. Nah, ini adalah rumus dari titrasi asam basa polivalen. Jadi dari penjelasan itu tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada Bu. Paham Bu? Mengerti Bu? Jadi kita lanjut ya mengenai jenis titrasi asam basa. Jadi jenis titrasi asam basa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama titrasi alkalimetri, di mana titrasi alkalimetri adalah titrasi menggunakan larutan standar berupa basa. Contohnya yaitu ini contoh reaksi dari titrasi alkalimetri. HCl ditambah NaOH menghasilkan NaCl ditambah H2O. Yang kedua yaitu titrasi asidimetri, di mana titrasi asidimetri merupakan kebalikan dari alkalimetri. Titrasi asidimetri adalah titrasi yang menggunakan larutan standar berupa asam. Jadi ini contoh titrasi asidimetri, yaitu Na4OH ditambah HCl menghasilkan NH4Cl ditambah dengan H2O. Metode pemilihan indikator. Sebelum memulai titrasi, indikator asam basa yang sesuai harus ditentukan. Titik ekivalen reaksi, keadaan di mana sejumlah ekivalen reaktan telah bereaksi akan memiliki pH yang bergantung pada kekuatan relatif asam dan basa yang digunakan pada nilai pH
Nilai pH pada titik ekivalen dapat diestimasi menggunakan aturan. Yang pertama yaitu asam kuat akan bereaksi dengan basa kuat membentuk larutan netral atau pH-nya sama dengan 7. Yang kedua, asam kuat basa bereaksi dengan asam lemah membentuk larutan asam. Yang ketiga yaitu asam lemah akan bereaksi dengan basa kuat membentuk larutan basa atau pH-nya lebih besar dari 7. Ketika suatu asam lemah bereaksi dengan basa lemah, larutan pada titik ekivalen akan bersifat basa jika kebasahannya cukup kuat serta bersifat asam jika keasamannya cukup kuat. Keadaan di mana indikator memiliki perubahan warna disebut sebagai titik akhir dari titrasi. Tahapan titrasi yaitu yang pertama, buret harus dibilas dengan larutan standar, kemudian pipet larutan yang diketahui konsentrasinya dan dimasukkan ke dalam buret. Yang kedua yaitu larutan dengan konsentrasi yang belum diketahui dengan sejumlah volume tertentu harus diambil dengan pipet ukur dan ditempatkan ke dalam labu anemonia bersamaan dengan sejumlah titik indikator yang telah. Ketiga, larutan yang diketahui konsentrasinya kemudian harus dikeluarkan dari buret ke dalam labu ukur ke dalam labu anemonia. Pada tahap ini diperkirakan kasar jumlah larutan dibutuhkan untuk menetralisasi larutan dengan konsentrasi yang belum diketahui. Yang keempat yaitu dilakukan 3 kali atau triplot atau lebih dan harus dilakukan agar lebih akurat dengan pertimbangan kira-kira di mana titik akhir akan terjadi. Jadi itu saja yang dapat